belajar hadis tentang takwa. Kira-kira tahu nggak apakah itu takwa? Apa yang dimaksud dengan takwa? Apa ayo? Takwa itu apa? Orang yang bertakwa. Nggak tahu. Ya. Sekarang kita baca dulu ya bukunya ya. Membaca hadis tentang takwa. Di dalam bab ini kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan takwa. Kapan dan di mana kita bertakwa kepada Allah, dan menjelaskan isi kandungan hadis tentang takwa. Nah, sekarang kita baca dulu hadisnya ya. Masih ingat ya, yang dimaksud dengan hadis itu apa? Hadis adalah ya segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad ngomong sesuatu itu berarti hadis ya. Nabi Muhammad melakukan sesuatu itu berarti hadis ya. Dan ketika Nabi Muhammad ditanya tentang sesuatu, kemudian Nabi diam saja, ya, yang artinya beliau setuju, itu juga termasuk hadis. Ya, jadi hadis itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad. Semuanya, perkataannya Nabi Muhammad, perbuatannya Nabi Muhammad, dan persetujuannya Nabi Muhammad. Itu yang disebut dengan hadis. Nah, sekarang kita akan membaca hadis tentang takwa. An Abi Dzarrin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Hadis rawahu Tirmidzi. Ya. Sekarang kita baca lagi sekali lagi. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Sekarang kita akan mengartikan hadis tersebut per kata. Biar tahu artinya, per kata dulu ya. An, dari. Ya, an itu artinya dari. Abi Dzarrin, dari Abu Dzar. Abu Dzar itu nama sahabatnya Nabi. Qala, berkata. Dari Abu Dzar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha, ittaqi, bertakwa. Ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah. Haitsuma, di mana saja kunta, kamu berada. Wa, dan atbi'i, ikutilah. Sayyi'ata, perbuatan buruk. Al-hasanata, perbuatan baik. Tamhuha, menghapusnya. Wa khaliqi, bergaulah. An-nasa, manusia. Bihulukin hasanin, dengan akhlak yang baik. Nah, kira-kira sudah paham belum dari hadis ini setelah kita membaca artinya per kata tadi? Sudah paham belum? Belum ya, karena sekarang kita akan membaca secara keseluruhan arti dari hadis tadi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk itu
dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya. Dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Kita baca sekali lagi artinya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar itu adalah nama salah seorang sahabat Nabi. Ya, dari Abu Dzar berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Rasulullah itu juga mengajar. Ya, Rasulullah itu sebagai apa? Guru, ya. Jadi beliau mengajar sahabat-sahabatnya, kemudian beliau bersabda. Ya, ditulis sama sahabatnya ini. Yang namanya Abu Dzar ini, dia punya catatan perkataannya Nabi tadi itu. Dicatat sama Abu Dzar. Nabi Muhammad berkata gimana? Kalau Nabi Muhammad itu bilangnya bukan berkata, tapi bersabda. Ya, ini bedanya. Kalau Nabi Muhammad namanya apa? Bersabda. Kalau sahabatnya nanti bilangnya berkata, gitu ya. Nabi Muhammad bersabda, bertakwalah kepada Allah. Tapi bukan pakai bahasa Indonesia ya, pakainya bahasa Arab. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ditulis sama Abu Dzar. Ya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Nah, perkataannya Nabi tadi ditulis sama Abu Dzar, kemudian sama Abu Dzar disampaikan ke murid-muridnya yang lain. Ya, dari murid-muridnya Abu Dzar tadi kemudian disampaikan lagi ke murid-muridnya. Dari muridnya disampaikan lagi ke muridnya. Terus seperti itu sampai akhirnya hadis tadi sampai ke telinga kita, sampai kita baca sekarang ini. Caranya gimana hadis tadi itu sampai ke kita? Padahal Nabi Muhammad sudah lama sekali ya. Nah, caranya kayak tadi itu ya. Nabi Muhammad mengajar kepada sahabat-sahabatnya, sama sahabatnya ditulis hadisnya, kemudian diajarkan ke orang lain, diajarkan ke muridnya. Muridnya tadi nulis lagi, diajarkan lagi ke muridnya. Begitu terus sampai akhirnya hadis itu sampai ke kita. Nah, itu ya. Apa sabda Rasulullah? Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya akan menghapuskannya, dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, apa sih maksudnya? Maksudnya apa? Hadis tadi itu. Allah dan Rasul-Nya mengingatkan manusia untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Para khatib dalam setiap khutbahnya, ya, masih ingat ya tentang sholat Jumat kemarin, ya, salah satu syarat sahnya khutbah Jumat itu adalah mengingatkan tentang takwa. Para khatib dalam setiap khutbahnya selalu menganjurkan manusia untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Hal ini menunjukkan takwa kepada Allah mempunyai nilai tertinggi di hadapan Allah. Nah, kira-kira sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu artinya patuh, taat, atau menjaga. Jadi maksudnya takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, takwa itu artinya patuh, artinya taat. Jadi kalau kita bilang bertakwa kepada Allah itu artinya apa? Patuh dan taat kepada Allah. Ya, apa yang harus dipatuhi dari Allah? Kita harus menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Nah, berdasarkan hadis tadi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari At-Tirmidzi, terdapat 3 hal yang diperintahkan Rasulullah kepada umatnya.
Pertama, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah dan meyakini bahwa takwa tersebut akan membawa kebaikan bagi dirinya. Melaksanakan perintah Allah tidak hanya sholat saja ya. Tidak hanya sholat, tidak hanya mengeluarkan zakat, tidak hanya berpuasa, tidak hanya berhaji saja. Ya, perintah Allah itu tidak terbatas pada yang 5 tadi itu saja. Tidak hanya sholat, ya, tidak hanya berzakat, tidak hanya berpuasa, dan tidak hanya berhaji saja. Tapi termasuk apa? Belajar dengan rajin, berbuat baik kepada sesama, ya, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada adiknya, ya. Terus menyantuni anak yatim dan fakir miskin, menyayangi teman, itu juga termasuk perbuatan baik yang mencerminkan ketakwaan kepada Allah. Nah, sebagaimana anjuran Nabi Muhammad dalam hadis tentang takwa tadi. Contoh-contoh perbuatan tersebut hendaknya kita lakukan di mana saja. Ya, baik di tempat yang ramai maupun di tempat yang sepi. Baik dilihat sama orang maupun tidak dilihat. Kira-kira kita baik sama adik itu kalau ada Abi sama Umi saja atau baiknya setiap saat? Nazira baik sama adik kapan kira-kira? Kalau ada Umi aja? Enggak. Kalau enggak ada Umi tetap baik enggak sama adiknya? Berarti Nazira anak yang bertakwa. Nah, kira-kira Nazira melaksanakan sholat itu karena takut dimarahin Abi atau karena menjalankan perintah Allah? Nazira sholat karena menjalankan perintah Allah. Jadi kalau nggak disuruh pun, ya, kalau nggak disuruh pun Nazira tetap akan sholat. Nah, beda sama anak yang sholatnya itu karena takut dimarahin. Ya, sholatnya karena takut dimarahin sama ayahnya. Kalau nggak sholat nanti dimarahin. Kalau nggak ada ayahnya berarti dia nggak sholat. Berarti dia takutnya apa? Takutnya cuman sama ayahnya. Dia nggak takut sama Allah. Padahal Allah yang maha melihat. Nah, ya gitu ya. Jadi kita melaksanakan sesuatu itu karena Allah, bukan karena manusia. Nah, itu yang dimaksud dengan takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ya, baik dilihat orang maupun tidak dilihat. Ya, kalau dilihat orang kita rajin sholat. Kalau ada orang kita sholatnya dilama-lamain. Ya, misalnya seperti itu nggak boleh. Nanti giliran nggak ada orang, giliran kita lagi sepi sendiri, males-malesan sholatnya, nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak boleh seperti itu ya. Mau dilihat orang, mau kita lagi sendiri, kita tetap harus beribadah dengan ikhlas, gitu ya. Nah, orang yang bertakwa juga menjauhi semua larangan Allah dan meyakini bahwa larangan itu jika dilanggar akan mendatangkan musibah bagi dirinya. Ya, misalnya Allah melarang kita untuk menghina orang lain. Ya, kan nggak boleh ya menghina orang itu ya. Ya, menyakiti hati orang lain itu kan nggak boleh. Nah, jadi kita ikuti larangan Allah itu ya, berarti kita jangan suka menghina orang lain. Kita jangan suka menyakiti hati orang lain. Nah, kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah kita akan disayang sama Allah, ya. Tapi kalau kita tetap melaksanakan, kita tetap melakukan perbuatan yang Allah nggak suka, kira-kira Allah bakalan sayang nggak sama kita? Enggak. Ya, gitu ya.
Nah, adapun hikmah bagi orang yang bertakwa diantaranya adalah satu, menjadi orang yang dimuliakan Allah, ya, menjadi orang yang disayang sama Allah. Kemudian diberi jalan keluar oleh Allah dari berbagai persoalan, ya, hidupnya akan menjadi lebih mudah karena Allah akan menolong. Kalau ada masalah, Allah yang akan menolong kita. Kemudian memperoleh rezeki dari jalan yang tidak diduga. Rezekinya akan dilipat gandakan sama Allah, dikasih rezeki sama Allah. Kemudian orang yang bertakwa akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan yang kelima, orang yang bertakwa akan masuk ke dalam surganya Allah. Nah, apabila kita sudah terlanjur melakukan perbuatan yang buruk, maka kita diperintahkan untuk mengiringinya dengan perbuatan yang baik. Tadi ya, perintah yang kedua. Setelah kita disuruh untuk bertakwa, artinya bertakwa itu kan menjaga diri dari perbuatan yang buruk. Kita nggak boleh melakukan perbuatan buruk. Tapi kalau sudah terlanjur, kalau kita sudah terlanjur berbuat buruk misalnya, kita sudah terlanjur mukul adiknya misalnya, itu kan perbuatan buruk ya. Kita karena udah terlanjur emosi kita pukul adiknya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus meminta maaf dulu sama adiknya. Dan setelah itu apa? Mengiringi dengan perbuatan baik. Ya, karena apa? Perbuatan baik yang kita lakukan itu bisa menghapus dosa dari perbuatan buruk tadi. Ya, misalnya Nazira pukul adiknya karena adiknya gangguin terus. Dipukul adiknya. Adiknya nangis. Nah, terus Nazira menyesal nih, minta maaf sama adik, terus adiknya dikasih hadiah. Maaf ya, Dek. Tadi kakak udah mukul adik, sekarang adik tak kasih permen ya, misalnya seperti itu ya. Kalau sudah terlanjur berbuat buruk, diikuti dengan berbuat baik. Insya Allah perbuatan baik tadi bisa menghapus dosa dari perbuatan buruk yang kita lakukan, ya. Karena apa? Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap manusia pasti punya kekurangan dan kesalahan. Kemudian yang ketiga perintahnya tadi, setelah disuruh untuk berbuat takwa, ya, dan apabila sudah terlanjur berbuat buruk maka harus diikuti dengan perbuatan baik. Yang ketiga, kita diperintahkan agar bergaul kepada sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, kita bergaul dengan kedua orang tua, dengan saudara, dengan guru, dengan teman, dengan tetangga, itu harus dengan akhlak yang mulia. Ya, kepada yang lebih tua maka kita harus menghormati, kepada abi, umi, kepada senseinya, ya, kita harus menghormati. Sedangkan kepada yang lebih muda kita harus menyayangi. Nah, gitu ya. Itu tadi. Kita baca rangkuman sebentar ya. Hadis tentang takwa diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Takwa menurut bahasa artinya adalah patuh, taat, atau menjaga. Sedangkan menurut istilah, takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa harus dilakukan di setiap tempat dan waktu. Apabila kita sudah terlanjur melakukan perbuatan yang buruk, maka hendaknya kita ikuti dengan perbuatan baik agar bisa menghapus dosa dari perbuatan buruk tadi. Kita harus bergaul kepada sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Orang yang bertakwa memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah. Nah, sudah selesai pelajaran kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi nanti hari Rabu ya.